Tadi kita perasaan ngomongin si Hasto. Kok sekarang jadi ngomongin baby? Untuk beberapa hari ke depan, Hasto akan membatasi geraknya di ruang publik. Kenapa? Melu. Melu dia. Udah habis dia dirujak netizen. Aduh. Itu makanya kau jangan terlalu kau urusi urusan orang. Terpancinglah kau seperti ini kan? Tahu enggak kalian kenapa aku bilang seperti itu? Jadi waktu itu wartawan menanyakan kepadanya perihal Nasdem tarik dukungan dari Anies. Lalu dia menyampaikan bahwasanya ada usaha untuk menjegal ya Anies Baswedan ya, sehingga ini bisa menodai demokrasi seperti yang dilakukan oleh Joko Widodo ya. Saya baru saja mendapatkan share-sharean videonya. Kalian sudah dengar belum katanya? Penasaran lah pulanya kan? Penasaran lah wartawan itu dibilang belum. Ya, jadi dia dapat share-sharean itu. Lalu disampaikannya lah apa dibilang dia ya kan. Tapi suaranya aja ya, videonya nggak usah. Dari situ dia udah ketahuan. Sebetulnya dia udah tahu itu video lama. Mustahil dia nggak tahu video lama. Kalau memang itu video baru, kenapa dia takut menampilkan videonya? Kenapa suaranya aja? Itu kan sudah punya niat ya untuk untuk menjelek-jelekkan ya, untuk memframing bahwasanya Joko Widodo ingin mengintimidasi beberapa partai politik termasuk PDIP ya, supaya apa? Supaya dimutilasi kekuatannya di dalam berdemokrasi di Indonesia ini, ya kan? Dikasihlah, ditunjukkanlah audionya aja, bah. Aku mikir pertama kan, ini ku dengar ini pidatonya Bapak Joko Widodo ini. Anak ini kemana aja? Masa video kayak gitu disebar-sebar, orang udah banyak yang tahu. Aneh kan, tingkah lakunya ini aneh ya. Banyak sudah politisi pada bersuara ya. Contohnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman ya. Baru setelah itu ada petinggi dari Partai Demokrat ya. Setelah itu ada beberapa yang lain bersuara. Kalau suara orang itu, kritik orang itu sopan-sopan. Tapi kalau netizen jangan harap bisa sopan. Sama kayak Opung Parbelak, udah ini yang paling sopan. Tapi dokter, kok dokter bisa seperti itu ya? Kok pola komunikasinya seperti itu ya? Aneh ya. Maunya aku tahu ini bukan masalah dia udah cek atau belum video itu. Bukan, karena memang betul ya motivasinya ingin menframing. Dia udah tahu sebetulnya itu video lama. Tapi dia nggak tahu kalau kita tahu. Itu yang repot kan? Dia nggak tahu kalau kita tahu. Itu yang repot. Kawan, kami bukan orang bodoh. Udah pintar-pintar kami, walaupun kami bukan dokter. Nggak pernah kami memfitnah orang menggunakan video. Nggak pernah. Kalian perhatikanlah ya, ini tebakanku ini. Minimal 3 hari dia nggak akan bikin pernyataan. Ya, kalau elit-elit yang lain taruhlah. Kalau dia perhatikan aja lah. Dan ini tahu enggak, menuai respon dari istana. Istana katakan apa? Ya, Hasto sebaiknya konsentrasi aja untuk urusan Harun Masiku. Aduh. Balik-balik lagi ke Harun Masiku. Kenapa iki toh? Itulah, sampai niki gawe goro-goro. No wae. Dan juga tahu enggak kalian ya, sebetulnya biar tahu kalian ya, ini manusia ya bertindak seperti itu. Ini yang lain, elit yang lain termasuk ibu kita nggak tahu ini. Nggak tahu.
Makanya aku bilang ini malu dia ini. Malu kepada netizen, malu kepada wartawan, dan juga malu kepada kawan-kawan di dalam partai. Kurasa di telepon ini ada saat, Mas Hasto, iki piye iki Mas? Lampian iki gawe isi nae. Ngisi-sini partai ya. Lo ndak diperiksa dulu toh? Mungkin dia jawab, iya Mas, aku lali oh. Dan ini kusalahkan juga wartawan, ya kan? Wartawan ini pun juga kadang-kadang kurang bijak atau mungkin daya ingatnya kurang tajam, ya tentang pernyataan-pernyataan seperti itu. Maunya jangan dulu disebarkan, cross check dulu betul nggak video itu, audio itu memang betul-betul ditujukan untuk mengintimidasi, gitu, ya kan? Tapi mantap lah itu jadi tahu kami. Kalau wartawan di sini posisinya tidak malu, nggak malu. Ya kan karena mereka itu menyebarkan sesuatu yang mereka nggak tahu. Tapi mohon maaf untuk Hasto kalau memang betul ada niatnya seperti itu ya. Ini orang ini bisa dijerat dengan undang-undang ITE ya nomor 1 tahun 2023 pasal 218 menyatakan bahwasanya setiap orang yang menyerang harkat martabat presiden dan juga wakil presiden sebagai kepala negara akan dikenakan sanksi 3 tahun penjara. 3 tahun penjara, Wak. Itu lain lagi itu hukuman dari KPK. Kalau terbukti, ya kan? Itu pasal 218. Pasal 219 itu menyatakan apa? Bahwasanya setiap orang yang menyebarluaskan, kau juga udah kau sebarluaskan kan? Menyebarluaskan, itu hukumannya naik 4 tahun. Terserah kau mau yang mana. Tapi ini ya, aku curiga. Ini sengaja ini menebarkan fitnah seperti itu supaya apa? Supaya dia hanya dijerat undang-undang ITE dan tidak lagi dipermasalahkan undang-undang mengenai korupsi. Jadi orang tahunya dia dipenjara karena undang-undang ITE, bukan kasus korupsi. Itu bercandanya itu. Ini menurutku wajar saja, sah saja kan menurutku. Tapi tahu enggak kalian ya, di videoku tentang Hasto yang kemarin itu penontonnya itu udah hampir 40.000. Satu pun enggak keluar itu semua pendukung PDIP. Malu. Malu. Dan aku juga berapa kali live kemarin. Dari kemarin itu 2 kali live ya kan. Begitu mereka nongol undang-undang MK, undang-undang MA ya kan, ku bilang urus dulu si Hasto. Enggak lagi komen. Politik dinasti urus dulu Hasto, aku bilang. Enggak komen lagi. Ya kan, itu makanya enggak berani. Karena apa? Ya bikin ulah, makanya aku bilang masa tingkah laku kayak anak TK tapi dokter. Tapi doktermu itu betul-betul dokter kan? Bukan honoris causa kan? Mana tahu kalau honoris causa udah bisa kau jadi next ketum. Next ketua umum ya kan? Nggak tahu kita ya. Jadi sebetulnya kalau masalah Hasto ini jujur saja lah. Ya ini sudah memenuhi unsur pidana. Ya udah memenuhi unsur pidana undang-undang ITE. Ya kalau bisa dikatakan bisa tambahan lagi hukumannya ini. Ya tergantung sih sebetulnya, cuman ya aku nggak tahu. Di sini kan korbannya kan Bapak Jokowi, ya kan? Kan biasanya sebuah penyidikan bisa dilakukan ketika korban melaporkan, ya. Tapi pada saat ini kan Bapak Joko Widodo itu tidak melaporkan, ya. Ya mungkin dia masih selamat lah. Tuhan masih sayang sama dia. Atau mungkin saja begini, Bapak Jokowi geleng-geleng kepala, kan begitu. Mungkin datang tim hukumnya, ada tim hukum di kepresiden kan. Gimana itu Pak? Kita gas lah itu. Gak usah. Biar aja. Karena apa? Karena makin gitu, kita makin untung. Biar aja dia keluar-keluar terus ya. Biar dia tunjukkan kebodohannya. Itu dia. Ya, jadi bukan pembiaran sih, tapi memang betul ya. Kalau kurasa ini Hasto nggak ditangkap ini karena memang tidak dilaporkan oleh korbannya ya. Korbannya kan Bapak Joko Widodo. Udahlah Pak, kan tinggal 2 bulan lagi. Biarkan aja lah dulu si Hasto itu olahraga muncung.
Biar dipuas-puaskan dulu. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya orang ini memang sudah gimana mau dibilang udah mati akal gitu. Udah nggak ada cara lagi untuk mengganggu atau cara lagi untuk menghasut masyarakat untuk membenci pemerintah. Udah nggak ada cara lagi. Makanya aku bilang kalian sendiri yang membuat kalian tenggelam. Kalian sendiri yang membuat kalian itu sudah dibenci masyarakat. Gitu loh. Masuk aja ke komentarnya Opung Parbelak ya. Jujur saja lah. Ya, jadi apalagi dengan tingkah laku seperti Hasto, seperti anak-anak itu, susah itu, nggak bisa maju kalau kalian ini bah, ya, tapi ya udahlah, udah itu tabiatnya. Kalau nggak menghina, memfitnah, menangis, dirujak kau kan, dirujak kau. Tapi kita tunggu dulu, mana tahu ada komunitas atau asosiasi yang melaporkan kawan ini. Ada saja kadang-kadang kayak kemarin itu Rocky Gerung itu yang dilaporkan itu menghina presiden kan, ada saja ya. Tapi ya udahlah dulu biar apa dulu biar enak permainan ini ditengok. Kayaknya PDIP tanpa Hasto kayaknya kurang enak ditonton gitu loh. Harus ada manusia yang satu itu. Biar ada mainan kita. Gitu loh. Ya itu kalau ku bilang ini adalah karma. Karma dari perbuatan kalian. Yang pertama, kalian itu ya terlalu mencurigai pemerintah. Kalian itu terlalu memframing pemerintah. Ya, di dalam hal ini adalah Joko Widodo. Ya, memframing bahwasanya Joko Widodo adalah orang zolim, Joko Widodo adalah pelaku politik dinasti, Joko Widodo adalah pelaku dari politik otoriter, Joko Widodo adalah pelaku dari orang yang mengangkangi demokrasi. Kan itu tuduhan kalian. Nanti ya, aku janji sama kalian, aku akan tampilkan wawancara ya, bagaimana isu 3 periode ini bisa muncul ya. Jadi kalau bisa dikatakan bukan dari Bapak Joko Widodo sendiri ya. Itu aja. Nah, jadi kadang-kadang masyarakat ini, kawan-kawan ini perlu dikasih tahu hal-hal seperti itu karena banyak udah dibodoh-bodohi gitu loh, apalagi yang 16%. Gitu, udah 16% keluarnya paling banyak lagi. Hancur mina. Gitu dia. Itu gimana Bu Leleng, aman? Boyolali aman? Subang aman? Ada lagi yang mau nyusul? Jangan terlalu viral kali ya, biar yang lain jangan pada ngikut. Diam-diamkan aja lah. Aduh. Tahu enggak kalian? Pendukungnya Nixon pun juga ya, ada beberapa orang komentar ya di videoku mengenai kekecewaan mereka. Nixon dan Baban ini kan kadernya PDIP, bisa dikatakan ya rela mengorbankan kader PDIP-nya sendiri, lebih mendukung dia Edi Rahmayadi ya. Maka pendukung Nixon dan Baban ya itu sudah mengalihkan perhatian dan juga mengalihkan dukungan ke sebelah ya. Jadi aku udah bilang berapa kali sama kalian, aku tidak pernah mendukung yang namanya salah satu calon gubernur di Sumatera Utara, tidak ya. Tapi kebenaran berbicara di lapangan ya, bahwasanya memang seperti itu gitu. Banyak orang bersuara, udahlah kalau Nixon nggak jadi gubernur, nggak jadi cagup katanya, udah kami ke sebelah aja kan begitu. Ya, jadi ini Bang Nixon, kalau kau dengar ini Bang, jangan kau persalahkan nanti orang-orang pemilihmu. Jangan kau persalahkan nanti orang-orang yang tadinya loyal samamu. Ingat ya, orang itu loyal samamu, bukan partai. Ya, orang itu loyal samamu, bukan partai. Kau wakil mereka, kau pimpinan mereka ketika kau jadi kepala daerah 2 kali. Tapi ketika partai tidak mau mengusungmu, disitulah letak kekecewaan mereka. Tahu untuk posisi saat ini elektabilitas Edi Rahmayadi yang di atas kan begitu. Sekarang ini kan hitung-hitungannya bagaimana supaya menang. Kalaupun kalah tipis kan begitu. Sekarang begini, kalau kalah tipis sama kalah banyak kan sama-sama kalah itu. Kau kan udah bisa tahu gambarannya.
Itulah, tapi mudah-mudahan lah Bang Nixon ya. Kalau aku untuk Sumatera Utara aku abstain dulu. Ku jaga dulu perasaanmu. Tapi kalau kawan-kawan yang lain mau milih yang si Bobby, aku nggak bisa larang. Gimana mau ku larang ya kan? Kau udah nggak cagup, nah kecuali kau cagup, oke aku bersuara. Banyak kali cerita mau perbelak karena tahunya kau dia sama si Edi. Ya memang karena tahunya aku sama si Edi. Tapi mudah-mudahan aku lagi standby nih, ya kan? Udah siap-siap aku nelponin pada apa namanya kawan-kawanku dan pemilih-pemilihku yang ada di Sumatera Utara. Jujur, betul, serius. Kalau sempat naik kau Bang Nixon, Bang Edi jadi gubernur, ku telepon orang itu, jangan kalian melihara baby 5 tahun ini, ku bilang. Jadi sebelum pilkada, ya, sebelum pilkada, orang itu kawan-kawanku yang ternak babi belum berani mengawinkan babinya. Iya takut nanti bunting contohnya lahir pula baby itu, apa nggak rugi? Ada pula pemusnahan, isu-isu pemusnahan babi kayak kemarin-kemarin itu, apa nggak ngeri kayak gitu, ya kan? Makanya sekarang peternak babi, ya kan, di kampung kami itu bikin apa namanya, bikin sampingan ternak bebek. Iya. Makanya sekarang baby di tempat kami itu sudah mangotaki, ndak bisa kawin. Baby itu pun kalau ngomong kampret, tunggu pilkada dulu baru bisa kawin kami. Iya betul. Begitu juga pengusaha rumah makan Batak yang ada di daerah apa namanya Danau Toba, ya kan? Itu tadinya ada itu satu rumah makan, rencana mau buka cabang 4. Ku bilang sama dia, jangan dulu buka cabang kau. Nanti naik kawan yang satu itu, habislah disuruh katanya tutup, wisata halal, tutup nggak bisa buka kedemu itu. Sementara udah berapa banyak investasi kau untuk buka 4 cabang, ku bilang. Iya. Siapa rumah makan mana itu pun nggak perlu kalian tahu. Nanti setelah contohnya setelah buka, jadi tanda-tandanya begini aja ya, tanda-tandanya begini aja. Kalau memang banyak baby yang bisa kawin nanti setelah pilkada, berarti menang Bobby. Iya, jadi kalau misalnya rumah makan kawanku itu jadi buka cabang 4, berarti menang Bobby. Itu aja tanda-tandanya. Jadi aku tinggal telepon, nggak perlu aku buka apa namanya, buka surat kabar ya kan, nggak perlu aku buka HP, lihat internet ya kan, tinggal aku telepon aja kawan-kawanku itu ya kan. Gimana udah kau kawinkan baby kalian itu? Nggak jadi kami kawinkan, berarti kalah si Bobby. Kayak mana ya kabar baby kita itu? Udah bang, udah kami kawinkan, udah 50 pasang ini sekarang katanya gitu kan. Udah 50 pasang yang kami kawinkan, berarti menang si Bobby. Kan begitu. Tinggal orang itu aja ku telepon. Selesai. Apalagi orang Batak yang beragama Kristen nggak bisa lepas dari yang namanya B2. Ya biasalah itu. Kita ini kan Indonesia ini kan berbagai macam keragaman suku dan budaya. Jangan gara-gara kita lihat suku kita yang paling baik jadi kita anggap suku orang yang lebih buruk kan? Nggak boleh begitu. Apalagi orang Batak seperti kami ini penduduk asli di Sumatera Utara. Cemana mau dibilang? Ya nggak bisanya kami bilang kampung kami di Papua sana, atau kampung kami pindah dari Makassar sana. Mana bisa ya, tetap di Sumatera Utara. Gitu loh. Jadi kayak gitulah kawan-kawanku ya. Tadi kita perasaan ngomongin si Hasto, kok sekarang jadi ngomongin baby? Kok jadi ngomongin baby kita? Aduh, udah lari nih pembahasan. Tapi nggak apa-apa lah ya, itulah namanya intermezzo. Oke lah dulu ya. Jadi itulah ceritaku terkiat terkait hubungan antara omongan Hasto dengan ternak baby tadi. Bukan.
terkait dengan ya tingkah laku Hasto yang makin lama makin kekanak-kanakan ya. Oke lah dulu ya, salam Parbelak, salam NKRI, RKRI harga mati.